Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam kita pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 di semester 1. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semua baik-baik saja kan? Sudah pada mandi semua? Oke, semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah dan baik-baik saja. Kita akan belajar bersama tentang surat Al-Tin. Baik anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran surat At-Tin. Sudah bisa membaca semua? Telah kita ketahui bahwa surat At-Tin termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat At-Tin terletak pada juz 30, surat ke-95 yang terdiri dari 8 ayat. Oke, mari kita baca surat At-Tin bersama-sama. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. Mari kita baca. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Setelah kita tahu surat At-Tin, kita pelajari isi dari surat At-Tin ya anak-anak. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya seperti binatang, tumbuhan. Manusia makhluk yang paling sempurna. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka yang tercela. Allah hanya memberikan pahala bagi orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Mari kita simak ayat demi ayat dari surat At-Tin. Di ayat pertama, Allah bersumpah wattini wazzaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Yang sumpah itu menunjukkan kesungguhan Allah memberikan peringatan kepada manusia yang ditujukan kepada bangsa-bangsa Arab saat itu, di mana buah tin dan buah zaitun yang banyak tumbuh di Arab yang bisa menjadi makna dari sumpah Allah kepada bangsa yang ada di wilayah Arab. Di ayat kedua Allah juga bersumpah watturi sinin dengan menggunakan nama gunung Sinai, yang dimana gunung itu sebagai tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Sebagai pedoman hidup untuk selalu berbuat baik dan melaksanakan ketakwaan terhadap
Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka tetap menjadi hamba Allah yang mulia, tidak hina seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Di ayat ketiga, Allah menceritakan kepada kita tentang kemakmuran kota Mekah, di mana tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang terdapat Ka'bah sebagai pusat untuk peribadatan umat Islam, sehingga dijadikan tempat yang mulia, tempat yang indah, tempat yang banyak kenikmatan-kenikmatan, agar manusia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan nikmat-nikmat itu dengan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di belakangnya nanti mereka tetap menjadi manusia yang mulia, yang dihiasi dengan ketakwaan-ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kota Mekah yang dulu tandus dan gersang, kini bisa ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan bisa menghasilkan bahan tambang. Yang Mekah juga ada sumber mata air yang tidak pernah kering walaupun di musim kemarau yang berkepanjangan, yaitu air Zam-Zam yang sudah terkenal di seluruh dunia. Di ayat kelima, Allah memperingatkan bahwa manusia yang memiliki bentuk yang sempurna, memiliki kedua tangan, kaki yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari dan dibekali dengan akal pikiran serta nafsunya, supaya bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun semuanya itu akan menjadikan manusia menjadi makhluk yang hina kalau dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, yang menjurus pada perbuatan-perbuatan kejahatan maupun kemaksiatan-kemaksiatan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena bujukan nafsu setan yang seringkali menggoda manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak sedikit manusia yang mengikuti rayuan setan untuk berbuat yang tidak baik, sehingga mereka derajatnya bisa lebih buruk atau bisa lebih rendah dari hewan yang tidak dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat 6 Allah menjelaskan supaya manusia tidak jatuh dalam kehinaan, yaitu mereka harus beriman dan mengerjakan amal kebaikan, dan mereka inilah yang akan diberikan oleh Allah pahala yang tiada tara dengan balasan di surga. Dan dengan keimanan dan amal solehlah yang dapat meningkatkan derajat manusia, terhindar dari kejahatan dan kemaksiatan yang dapat merendahkan martabat manusia. Karena Allah sudah berjanji bahwa orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa dan selalu mengerjakan amal kebaikan. Di ayat ke-7 ditujukan kepada bagi orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan, bahwasanya Allah akan mengembalikan mereka pada derajat yang serendah-rendahnya dan akan mempercayai hari pembalasan yang lebih keji. Ayat ke-8 menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapat pahala yang banyak dan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan begitu sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dari rangkaian penjelasan ayat 1-8 kita ketahui bahwa surat At-Tin menjelaskan kepada kita, satu, kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling sempurna di sisi Allah. Dua, manusia yang semula makhluk yang paling sempurna dan mulia dapat menjadi hina karena perbuatannya sendiri. Dan yang ketiga, Allah memuliakan dan memberi pahala bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang keempat, orang yang berdusta dan tidak percaya kepada Allah akan mendapat balasan di akhirat berupa neraka jahanam. Maka dari itu, marilah kita sebagai manusia berusaha menjadi manusia yang sempurna, yang selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi anak-anak penjelasan atau makna yang tersirat dalam surat At-Tin ayat 1-8. Mudah-mudahan anak-anak paham dan bisa menjadi bekal bagi anak-anak untuk selalu berbuat baik, biar kita senantiasa menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk surat At-Tin dihafalkan supaya kita bisa lebih mudah untuk memahami makna yang ada di dalam surat At-Tin. Akhirnya selamat belajar bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.